Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di channel SMA Medina. Perkenalkan, nama Ibu Siti Nurjana. Ibu mengajar ekonomi kelas 3 ya. Materi yang akan kita sampaikan hari ini adalah tentang akuntansi, yaitu tentang akuntansi sebagai sistem informasi. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang akuntansi. Nah, apa sih akuntansi? Tahu nggak kalian apa itu akuntansi? Ada juga yang menjawab katanya akuntansi itu adalah suatu pembukuan atau akuntansi itu adalah suatu informasi. Ya benar semuanya ya, karena di sini akuntansi itu adalah sebuah informasi. Nah, informasi yang akan nanti disampaikan kepada pihak-pihak yang memerlukan laporan akuntansi tersebut. Nanti kita akan bahas juga siapa saja sih pihak-pihak yang memerlukan informasi akuntansi itu. Selanjutnya akan dibahas pada bab-bab berikutnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan pembelajaran. Kenapa? Pertama, di sini setelah kalian mempelajari bab 1 ini, diharapkan kalian di sini mampu menjawab atau mampu mendeskripsikan pengertian dari akuntansi. Terus apa sih tujuan akuntansi dan siapa saja pemakai informasi akuntansi. Kedua, setelah kalian mempelajari materi ini, diharapkan kalian mampu menganalisis karakteristik akuntansi dengan benar. Dan yang ketiga yaitu diharapkan Anda atau kalian mampu menganalisis prinsip dasar akuntansi dan bidang-bidang akuntansi. Dan yang terakhir, setelah kalian membaca dan berdiskusi dengan teman kalian, diharapkan kalian mampu mendeskripsikan di sini akuntansi sebagai tugas profesi akuntan, etika profesi akuntan dengan tepat. Ya, seperti itu tujuan pembelajarannya. Selanjutnya kita akan membahas tentang konsep dasar akuntansi. Nah, dan di sini perkembangan akuntansi itu sebenarnya sudah jauh, sudah lama gitu ya. Ada perkembangannya di sini, perkembangan akuntansi di dunia. Dimulai dari tahun 1494. Itu sudah lama sekali ya, yaitu kemukakan oleh di sini ada Lucas Pasilio pada tahun 1494 melaporkan sistem akuntansi atau sistem tata buku berpasangan. Kalau dulu namanya bukan akuntansi ya, namanya itu tata buku. Dulu kan kita dijajah sama Belanda ya. Nah, itu zaman Belanda itu menggunakan sistem pembukanya itu bukan akuntansi dulu, yaitu tapi tata buku ya, dengan istilah tata buku. Atau kalian nanti bisa tanya ke orang tua kalian ya yang dulu pernah sekolah di mana, misalnya di Semea dulu dibelajar tata buku. Nah, kalau istilah akuntansi itu berasal dari Amerika ya. Di sini dan dimulainya di sini Lucas menuliskan dalam bukunya yang di sini menggambarkan bahwa kalau akuntansi itu sistem pembukuannya secara berpasangan. Ya, kalau tata buku tadi lain lagi ya. Nanti di sini dari Lucas Pasilio itu bergerak lagi menjadi awalnya di Eropa dengan menggunakan sistem kontinental. Tadi tata buku di Eropa termasuk Belanda, karena kita dulu lama dijajah oleh Belanda selama 350 tahun ya. Berarti dulu tuh di Indonesia perkembangannya tidak langsung ke akuntansi ya, tetapi ke tata buku dulu ya. Nah, dari sana terus berubah ya menjadi sistem kontinental, mulai digantikan dengan sistem Anglo-Saxon ya. Nah, Anglo-Saxon ini dimulai diterapkan oleh pelaku bisnis di Amerika Serikat dan akuntansi biar semakin berkembang. Selanjutnya kita menginjak kepada pengertian akuntansi. Apa sih akuntansi? Di sini yang namanya akuntansi kan ada catat mencatat, mengikhtisar dan sebagainya. Di sini sistem informasi itu mengidentifikasi ya, mencatat dan mengkomunikasikan kejadian ekonomi dari suatu organisasi kepada pihak yang berkepentingan. Nanti siapa sih pihak-pihak yang berkepentingan itu? Misalnya nanti ada pihak ekstern dan pihak intern. Pihak ekstern itu nanti siapa saja, nanti akan dijelaskan berikutnya. Dan pihak intern itu siapa saja.
Contohnya misalnya pihak intern itu misalnya yang ada di perusahaan, manajer dan lain sebagainya. Terus kalau pihak yang di luar perusahaan yang memerlukan informasi akuntansi siapa? Yaitu misalnya bank, investor ya. Kan kalau orang mau memberikan kredit kepada perusahaan itu harus tahu dulu kan, apakah perusahaan itu bisa mengembalikan pinjamannya atau tidak ya. Kalau misalnya dia tidak bisa mengembalikan pinjaman, akan berikan kredit. Nah, gunanya informasi akuntansi itu untuk itu ya, agar nanti dinilai apakah laporan keuangannya layak atau tidak untuk diberikan kredit. Nah, kalau layak berarti dia bisa mendapatkan kredit. Itulah intinya pengertian daripada akuntansi itu ya, yaitu memberikan informasi seperti tadi yang dari awal Ibu jelaskan ya. Selanjutnya, apa sih manfaatnya? Kenapa kita harus mempelajari ilmu akuntansi? Ya, pertama manfaat umum yang diperoleh informasi keuangan perusahaan yang akurat sehingga pemakai laporan keuangan itu dapat mengambil keputusan dengan tepat ya, sebagai alat pertanggungjawaban manajer kepada pemilik perusahaan. Maksudnya seperti ini. Jadi tujuan kita membuat laporan keuangan informasi akuntansi itu agar nanti laporan keuangan itu dapat dipertanggungjawabkan ya, karena bisa saja mungkin kalau dalam laporan itu ada terjadi kecurangan-kecurangan. Nah, makanya di sini harus akurat, akuntabel dan bisa dipertanggungjawabkan. Jangan sampai nanti pembuat laporan keuangan itu melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kode etiknya, seperti itu. Terus yang manfaat khususnya adalah memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya untuk memperoleh laba, informasi mengenai kebijakan yang digunakan perusahaan serta aktivitas pembiayaan investasi. Ya. Nah, di sini manfaat khusus tujuannya itu untuk kita agar memperoleh dana segar misalnya. Kita mau mengembangkan usaha, otomatis untuk perkembangan usaha itu kita memerlukan modal. Dari mana modalnya? Ya dari para investor. Bagaimana investor akan memberikan modal kepada kita? Ya kitanya harus membuat dulu informasi, yaitu berupa laporan keuangan bahwa misalnya laporan keuangan itu perusahaan kita itu bonafit, mampu memberikan laba yang tinggi dan lain sebagainya. Dari mana informasinya? Ya dari laporan akuntansi. Seperti itu ya anak-anak. Mudah-mudahan dapat dipahami ya. Itulah tujuan tadi pengertian dan tujuan dari informasi akuntansi. Nah, selanjutnya, tadi Ibu telah jelaskan juga siapa saja pemakai informasi akuntansi itu. Tadi ada pemakai intern dan pemakai ekstern. Nah, pemakai intern itu yaitu pihak yang melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian organisasi seperti manajer pemasaran, kepala bagian produksi, direktur keuangan, merupakan pemakai internal informasi akuntansi. Maksudnya gini, jadi pemakai informasi internal tuh pemakai informasi yang ada dalam perusahaan tersebut, ya. Tadi kan ada bagian yang membuat laporan, kalau bagian pembuat laporan itu namanya bagian akuntansi, dia yang membuat laporan keuangan. Sedangkan pemakainya siapa? Yaitu orang-orang yang ada di dalam perusahaan. Tadi ada manajer personalia, manajer keuangan. Itu sebagai apa? Ya misalnya untuk membuat keputusan-keputusan. Apakah itu perusahaan itu akan mengembangkan usahanya dilihat dari bagaimana laba perusahaan. Kalau laba perusahaan misalnya bagus, kita bisa mengembangkan usaha. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu pemakai eksternal. Tadi pemakai eksternal siapa saja? Ada kreditor, ada pemerintah, ada calon investor, pemasok, pemegang saham, karyawan, serikat buruh, dan masyarakat. Nah, apa sih pentingnya mereka atau pihak luar itu mengetahui tentang informasi akuntansi atau informasi keuangan suatu perusahaan? Tadi pertama, kreditor yang akan memberikan kredit. Tadi Ibu telah jelaskan juga ya, kalau kita ingin diberikan kredit itu harus memberikan informasi akuntansi atau informasi laporan keuangannya. Selanjutnya pemerintah. Untuk apa sih pemerintah memerlukan informasi akuntansi perusahaan? Kira-kira ada yang tahu nggak? Pemerintah buat apa? Ya betul, bisa untuk pajak ya. Nah, pemerintah kalau mau memungut pajak kepada perusahaan kan harus tahu dulu ya, berapa laba perusahaan. Dicarinya dari mana diperolehnya? Ya dari laporan keuangan tadi ya. Dan yang lain juga sama, termasuk supplier, pemasok, para investor yang akan menanamkan modal di perusahaan kita harus tahu ya. Itulah kira-kira para pemakai informasi akuntansi itu, yaitu ada internal dan eksternal.
Nah, seperti itu. Demikianlah materi pembelajaran untuk hari ini, dan nanti kita akan lanjutkan pada video selanjutnya, yaitu tentang sifat dari laporan keuangan. Tetap semangat anak-anak ya, dan kita kembali lagi nanti di channel YouTube SMA Medina.